Selamat datang! Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan lebih cerdas dan bijak di dunia digital. Coba deh inget-ingat, pernah nggak sih habis ngepost sesuatu, detik berikutnya langsung nyesel? Jantung rasanya deg-degan, pengen buru-buru hapus. Nah, kayaknya hampir semua dari kita pernah ngalamin ini ya kan? Anda nggak sendirian kok. Dunia digital itu kadang-kadang bisa berasa kayak ladang ranjau. Salah langkah dikit, salah ngomong dikit, boom! Bisa langsung memicu badai komentar yang nggak kita inginkan. Tapi tenang, ada kok semacam peta buat kita navigasi di ladang ranjau ini. Namanya netiquette atau etika berinternet. Ini adalah seni bersikap yang bakal jadi kunci kita buat menghadapi tantangan-tantangan online. Jadi, biar aman, ada baiknya nih kita punya semacam algoritma moral pribadi. Anggap aja ini checklist di kepala kita sebelum jari kita mulai ngetik buat posting, komen, atau nge-share sesuatu. Pertama, T. True atau benar. Benar nggak sih info yang mau kita sebarin ini? Apakah ini fakta yang udah dicek kebenarannya? Atau jangan-jangan cuma asumsi atau gosip doang? Kedua, H. Helpful atau bermanfaat. Postingan kita ini bakal ngebantu orang lain nggak? Atau malah cuma nambahin keributan dan bikin suasana jadi nggak enak? Ketiga, I. Inspiring atau menginspirasi. Apakah kata-kata kita ini bakal bikin orang lain semangat buat berbuat baik atau justru malah bikin mereka jadi down dan patah semangat? Keempat, N. Necessary atau penting. Coba tanya lagi ke diri sendiri. Ini penting banget nggak sih buat diomongin sekarang? Apa ini waktu dan tempat yang pas? Jangan-jangan malah nggak perlu-perlu amat. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, KID, kind atau santun. Pesan kita ini disampaikan dengan cara yang sopan dan baik nggak? Coba bayangin deh kalau kita ngomong ini langsung, tatap muka. Masih pantas nggak? Nah, kelima hal tadi kalau digabungin jadi kerangka THINK. Ini semacam kompas moral pribadi kita yang bisa bikin kita jadi lebih bijak dan diplomatis pas lagi online. Oke, itu kan kalau kita yang mau posting. Terus gimana kalau sebaliknya? Kalau kita yang dapat komentar panas dari orang lain, kuncinya cuma satu, tapi kadang susah banget dilakuin. Tahan diri. Soalnya, kalau kita langsung balas pakai emosi, pakai amarah, wah itu bisa ninggalin jejak digital negatif yang permanen. Jejak yang bisa merusak hubungan kita, bahkan reputasi kita di masa depan. Makanya, daripada langsung ngegas, coba deh pakai formula STOP ini. Pertama, S. Step back, mundur dulu dari layar. Kedua, T. Think, pikirin apa sih motif mereka dan tujuan kita apa. Ketiga, O. Options, lihat pilihan kita apa aja. Diemin, klarifikasi atau laporin. Dan terakhir P, proceed wisely. Baru deh kita lanjutin dengan pilihan yang paling bijak. Sekarang kita udah tahu cara merespon. Tapi pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kok perdebatan online itu bisa sepanas itu? Atau kenapa isi timeline media sosial kita bisa beda banget sama punya teman kita, padahal aplikasinya sama? Jawabannya ada di algoritma. Yap, sistem di balik media sosial itu pinter banget. Dia dirancang buat ngasih kita konten yang kita suka, yang sependapat sama kita, tujuannya biar kita betah dan terus-terusan buka aplikasi itu. Efeknya apa? Efeknya, kita jadi seolah-olah hidup di dua dunia yang beda. Timeline kita isinya hal-hal yang mendukung pandangan kita, sementara timeline teman kita isinya hal-hal yang mendukung pandangan dia. Jadi makin terpolarisasi kan? Kondisi inilah yang disebut filter bubble atau gelembung filter dan juga echo chamber atau ruang gema. Kita kayak terperangkap di dalam gelembung, di mana suara yang kita dengar cuma gema dari opini kita sendiri. Makanya jadi susah banget buat ngerti sudut pandang orang lain. Nah, ngerti soal filter bubble ini penting banget buat literasi digital. Ini ngingetin kita buat nggak buru-buru ngejudge orang lain bodoh atau salah. Bisa jadi mereka bukannya gitu, mereka cuma ngelihat potongan informasi yang beda dari yang kita lihat. Oke, jadi intinya apa? Intinya adalah semua yang kita lakuin online, tiap postingan, tiap komentar, tiap share, itu sebenarnya lagi ngebangun portofolio digital kita. Ini adalah investasi buat masa depan kita. Coba pikirin deh, kalau kita konsisten pakai THINK, kita kelihatan dewasa dan berintegritas. Kalau kita bisa nerapin STOP, itu nunjukin kecerdasan emosional kita. Dan kalau kita aktif nyari pandangan lain, kita kelihatan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Semua ini adalah warisan digital yang bisa dilihat siapa aja loh.
Jadi, yuk kita lihat internet itu sebagai perpustakaan raksasa. Jangan cuma nongkrong di satu rak buku favorit aja. Coba deh jalan-jalan ke lorong lain, baca buku-buku dari genre yang beda. Jadilah penjelajah yang aktif. Pada akhirnya, warisan digital kita itu lagi kita tulis detik ini juga dengan setiap klik yang kita buat. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, langkah kecil apa yang bisa kita ambil hari ini untuk mulai keluar dari gelembung kita dan ngebangun jejak digital yang lebih baik? Coba direnungkan.